Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yad'u ila dini kullihi wa kafa bihi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu bapak masyaallah muslimin jamaah salat isya dan tarawih Masjid Baitur Rahman Rikolayan yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan malam hari ini kembali kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebatas karunia Allah di malam hari ini kita masih diberkahi sehat walafiat. Alhamdulillah di siang dari malam hari ini kita masih diizinkan Allah masih bisa salat isya secara berjamaah. Mudah-mudahan salat isya kita tadi tidak hanya sah tapi juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga berlimpah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan ini malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah, hari ini tadi kita puasa di berapa? Kalimat yang datang. Hari ini tadi kita puasa di kalimat yang datang. 10. Yang kan 10. Berarti kalau kita subuh buka puasa, isya kita ngaji, berarti 10 kali 3 30 kali ngaji sudah. Bapak Ibu kalau mau ngaji begitu ngaji beneran atau menikmati asli ngaji? Bapak Ibu cek ya. Kita sehari semalam sholat berapa waktu? 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pertanyaan Bapak Ibu, selama kita berpuasa Ramadan, sholat fardu yang wajib kita laksanakan ada berapa? 5. Salah. Bukan 5. Berapa? Bukan 5. Ulangi, Bapak Ibu, selama kita berpuasa Ramadan, sholat fardu yang wajib kita laksanakan ada berapa? Enggak, bukan 7 berapa sholat? Bukan 5, tapi 3. Ini bukan ajaran sesat, bukan kata baru, Bapak Ibu. Para ulama sepakat bahwa ketika kita berpuasa Ramadan, sholat fardu yang wajib dilaksanakan hanya 3, yaitu subuh, zuhur, dan asar. Nah, sholat maghrib dan isya nanti dilaksanakan setelah kita berbuka puasa. Termasuk siang-siang pada sholat maghrib. Sudah bilang siang sholat isya. Gimana ya? Yang selamanya nanti ya. Oh. Padahal sholat puasa Ramadan itu malam apa siang? Oh. Baru lambat. Bapak Ibu, kira-kira 2 tahun yang lalu saya itu pernah hampir sholat maghrib di sebuah masjid di Bantul. Kami lagi Bantul sekarang. Waktu itu setelah umat kami menunggu kok imam nggak maju-maju gitu. Nampaknya imam masjid terlambat, sehingga kemudian kami bermufakat memilih salah satu jadi imam pengganti. Nah, ketika mas imam pengganti tadi mengambil sholat maghrib di rakaat pertama, saat membaca Al-Fatihah, basmalahnya dibaca tetapi pelan. Nah, tiba-tiba ada bapak-bapak yang berdiri di sebelah paling kiri teriak, "Barang ini!" Itu nasolat itu teriak gitu. Tetapi mas imam memutuskan aja. Rakaat kedua terulang gitu Pak. Rakaat kedua, ketika mas imam baca Al-Fatihah, basmalahnya dibaca pelan. Saya dengar karena saya posisi di belakang imam. Nah, bapak yang sama teriak lagi, "Barang ini!" dengan ada instruksi. Tapi mas imam memutuskan aja. Bapak Ibu, kita
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi semangat dan waktu untuk ngaji, sehingga kemudian kita jadi bertambah literasinya, bertambah ilmunya, dan kita jadi tahu bahwa para ulama dari mazhab Syafi'iyah, ulama Syafi'i yang banyak ada di Indonesia, Malaysia, Filipina, Yerusalem, Vietnam, di Asia Tenggara, para ulama Syafi'i itu kalau memimpin sholat yang jahriyah, sholat yang dikeraskan seperti subuh, maghrib, isya, sholat tarawih, sampai Al-Fatihah, basmalahnya dibaca dan dikeraskan, dijahat. Itulah ulama Syafi'i yang banyak di Asia Tenggara. Sedikit berbeda dengan ulama dari mazhab Hambaliyah. Ulama Hambali yang banyak di Jazirah Arab, di Arab Saudi, Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, Libya, Palestina dan sekitarnya. Di sana para ulama sampai Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua, bacaan basmalahnya dibaca tetapi pelan, sir. Nah, juga sedikit berbeda antara ulama Syafi'i, Hambali dan Maliki. Ulama Maliki yang mengikuti Imam Malik di Afrika Barat, seperti di Maroko, di Mesir dan sekitarnya. Di sana para ulama ketika mau sholat yang jahriyah sampai Al-Fatihah, basmalahnya tidak dibaca. Nah, Bapak Ibu, jadi ketiganya yang benar yang mana? Yang benar yang semuanya benar. Yang salah yang tidak salah. Sepakat. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita sering ngaji dan kita jadi tahu dan tambah ilmu dan seterusnya. Termasuk saya berkeyakinan Bapak Ibu yang hari ini hadir di masjid ini semuanya bisa bahasa Arab. Saya yakin. Nah, bahasa Arabnya saya itu apa? Bahasa Arabnya Anda, penjaringan kamu, ente yang apa? Kalau kita dengan sesuatu kita mengatakan iya, bahasa Arabnya apa? Nah, kalau tidak, nah Bapak Ibu, kemarin itu ada orang dokter catur yang umum. Ini maafnya yang cerita. Ketika masuk ke Masjid Nabawi, dia terlambat. Terlambat itu maksudnya jamaah maghrib sudah selesai. Kemudian dia tengok-tengok baru masuk. Kok nggak ada orang yang bisa diajak jamaah? Kenapa tengok-tengok? Karena sayang ya. Karena di Masjid Nabawi itu kan kalau kita sholat sekali sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya sama dengan sholat 1000 kali di masjid yang lain. Nah, kalau sholat jamaah kan 27 kali lipat dikalikan 1000. Berapa jadinya? 27.000 kali. Luar biasa. Tetapi ternyata ada yang lain. Maka kemudian diputuskan terpaksa sholat sendiri. Nah, Bapak Ibu, setelah takbir ternyata di belakang dia itu duduk orang Madinah asli yang menyimak. Karena orang Madinah ini memahami betul bahwa apabila ada orang membaca Al-Quran kemudian kita menyimak, maka kita akan dapatkan pahala yang sama dengan pahala yang didapatkan oleh orang yang membaca Al-Quran tanpa mengurangi jatah pahala orang yang membaca sedikit pun. Makanya kalau kita baca tarawih atau baca subuh, ngaji tadarus di masjid, kok kita lelah, kuat-kuatan, jangan buru-buru pulang. Kita duduk saja, kita dengarkan sebelah kita yang ngaji, maka kita dapat pahala yang sama dengan pahala orang yang baca itu tanpa mengurangi jatah pahala sedikit pun. Nah, kembali ke Nabawi. Jadi orang Madinah tadi menyimak ketika memperhatikan penampilannya ini orang Indonesia jelas. Penampilannya jelas orang Indonesia. Dia apa? Karena orang Indonesia kan banyak banget yang pro. Kemudian rakaat pertama diperhatikan sampai Al-Fatihah, basmalahnya dikeraskan. Oh, ini Syafi'i. Karena basmalahnya dijahat. Nah, kemudian rakaat kedua ditunggu lagi, perhatikan confirm. Iya, jelas ini basmalahnya dikeraskan. Berarti ini Syafi'i. Nah, Bapak Ibu, orang Madinah kan dikenal sebagai orang yang ramah, geraknya semangat gitu. Maka kemudian selesai sholat dihampiri ya orang Indonesia tadi orang tercatat ya. Nah, dihampiri Assalamualaikum, Waalaikumsalam dengan sekian sangat manis. Siapa? Anta Indonesia? Nah, Anta Syafi'i? Lah, Anda Jumati. Ya salah, namanya Pak Cuma. Ada Cuma. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa perkara yang orang mengira membatalkan sholat padahal tidak. Contohnya, ketika kita sholat id seringkali ketika imam mulai takbir yang 7, mulai pula anak kecil pada menangis seperti konser. Seakan-akan disuruh namanya kemudian nangis. Bapak Ibu, kenapa anak kecil pada menangis? Kenapa opak pada nangis? Seringkali itu kenapa?
karena mereka merasa tidak diperhatikan dari orang tuanya. Lalu kalau menangis itu diapakan sebaiknya? Biar diam, dijimit, diapakan sebaiknya? Digendong kan berarti apa gerakan? Apakah tidak berlakukan sholat? Tidak. Bapak Ibu, adakah ada ujian hadisnya? Ada. Ada hadis dari Abu Qatadah Al-Ansari. Abu Qatadah itu kan Pak Qatadah Al-Ansari, berarti yang orang Ansari. Karena nama Abu Qatadah ada beberapa. Ini orang Ansari. Abu Qatadah Al-Ansari ini pernah meriwayatkan, beliau pernah melihat Rasulullah itu sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab di Rasulullah. Umamah itu cucu perempuan Rasul dari putri Zainab. Nah, ketika Rasul sujud, maka Umamah didapatkan di dalam sujud, dan ketika berdiri, Umamah digendong. Nah, di redaksi hadis 5 Muslim sebutkan bahwa pada saat itu Rasul sedang mengimami sholat para sahabat. Jadi Bapak Ibu, menggendong anak ketika sholat itu boleh, tidak membatalkan sholat. Tetapi mohon maaf, dengan hanya satu syarat saja, yaitu anaknya masih kecil. Nah, kalau anaknya sudah SMA, awalnya sudah kuliah, biarkan dia sholat sendiri. Jangan dipaksa, nanti dia malu sama teman-temannya. Tetapi yang lebih baik bagaimana? Yang lebih baik adalah anak kita yang masih kecil atau cucu kita diajak ke masjid agar mengenal ibadah di masjid berjamaah sampai mati. Sekaligus kita ajarkan adab-adab ketika berada di masjid. Yang kedua, Bapak Ibu, barangkali pernah pas kita sholat kita khilaf, tapi kita berdiri mungkin di telepon orang ya, atau alarm lupa belum kita matikan. Nah, berbunyi melengking gitu, jika kemudian jamaah terganggu, sebaiknya bagaimana? Kita biarkan agar selalu apinya itu di bawah, di mana matikan pun tidak diambil. Jadi kita menunduk ya. Bolehkah kita menunduk mematikan api? Boleh. Kenapa tidak boleh? Ada rujukan hadisnya? Ada. Memang ada fatwa dari sebagai Islamnya, Bapak Ibu. Kalau kita khilaf kemudian api kita berdiri, maka kita tidak berdosa, tapi harus segera mematikan api kita. Yang demikian ini tidak membatalkan keabsahan sholat karena gerakannya sedikit. Nah, adakah rujukan hadisnya? Ada. Apakah Rasul pernah mematikan api? Bukan gitu. Tujuannya adalah hadis dari Ibnu Abbas. Suatu ketika beliau setelah wudhu itu melihat Rasul sholat sendirian. Kemudian beliau gabung jadi makmum Rasulullah, berada di sebelah kiri Rasul. Bapak Ibu, mestinya kalau kita jadi makmum, kita berada di sebelah kanan imam, kiri imam, belakang depan imam. Kalau sendiri belakang. Jadi ini imam, kita berada di mananya imam? Sebelah kanannya, sebelah kiri, belakang depan. Di sebelah kanan. Nah, waktu itu Ibnu Abbas itu berdiri di sebelah kiri Rasul. Nah, Rasulullah yang berusaha kemudian menyadari ada yang gabung, kemudian beliau memegang kepala Ibnu Abbas, kemudian digeser dipindah ke kanan. Bapak Ibu kenapa dipegang kepalanya? Karena Ibnu Abbas masih anak-anak, makanya namanya Ibnu. Ibnu itu kan anak, Ibnu Abbas ya anak Ibnu Abbas, Ibnu Umar ya anak Ibnu Umar. Kalau Ibnu Sudi kira-kira anak Ibnu Umar. Iya, jadi karena Ibnu Abbas masih kanak-kanak, masih kecil, di pegang kepalanya di kanan. Kalau sudah sepuh, masuk pegang kepalanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, jadi Rasul menambah gerakan, memegang kepala Ibnu Abbas, kemudian digeser ke kanan. Ternyata semacam itu tidak membatalkan sholat. Tapi tentunya yang lebih baik adalah sebelum kita masuk ke masjid, kita cek HP kita itu sudah dalam posisi silent atau belum. Jadi matikan dulu. Yang ketiga, Bapak Ibu, ada kalanya ketika kita sholat, sarung kita ini mau melorot, kita biarkan aja melorot, atau kita tahan, atau gimana sebaiknya? Kalau melorot nanti satu kata bisa jadi pemandangan yang tidak lazim. Kalau kita pegangi sholat yang boleh sarung kan nggak bagus. Bagaimana sebaiknya? Ya diudari, kencengin. Apakah tidak membatalkan sholat? Tidak. Bapak Ibu, ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengisahkan dulu pernah Rasulullah ketika sholat di imam,
di masjid, beliau melepas sandal beliau kemudian meletakkan di sebelah kiri beliau. Nah, para sahabat yang jadi makmum melihat itu kemudian ikut melepas sandal mereka. Bapak Ibu, kita mengetahui zaman Rasul masjid itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan lantainya marmer, dingin ya, khusus. Zaman dulu kan masih lantai, masih tanah. Nah, saya tidak paham apakah Rasul khilaf atau Rasul memang sengaja ingin menunjukkan kepada sahabat bahwa yang seperti itu sudah mahal. Tapi yang jelas Rasul ada dua gerakan, satu melepas sandal, kemudian yang kedua meletakkan sandal di sebelah kiri. Nah, jadi ada tambahan gerakan sedikit itu nggak masalah. Tapi yang tentu yang lebih baik adalah sebelum kita masuk ke masjid, selalu kita pastikan sudah kenceng gitu ya, dan tidak perlu terakhir Bapak Ibu, bagaimana kalau misalnya pas kita sholat tiba-tiba sound system melengking sangat tinggi keras, semua orang terganggu. Sedangkan kita sebenarnya bisa menjangkau amplifier, bisa kita kecilkan atau sakral bisa kita matikan. Kita bisa maju 1-2 langkah gitu. Sebaiknya bagaimana? Kita biarkan atau kita kecilkan dulu, kecilkan, kemudian kita mulai lagi sholatnya atau kita lanjutkan? Kita lanjutkan. Bapak Ibu tidak perlu membatalkan sholat, tetapi langsung melanjutkan sholatnya. Adakah rujukan hadisnya? Ada. Bagaimana hadisnya Bapak Ibu? Istri Rasul, Bunda Aisyah pernah kisahkan suatu malam dia masuk ke kamar Rasul, ke pintu, ternyata Rasul sedang sholat. Kemudian Rasul itu maju serong kanan, serong kiri, kemudian bukakan pintu, kemudian mundur lagi ke tempat semula dan melanjutkan sholat. Jadi Bapak Ibu menambah 1-2 langkah gerakan sholat ya, gerakan sholat. Dalam sholat maju 1-2 langkah, melakukan sesuatu yang urgent, kemudian mundur lagi di tempat semula itu boleh, tapi tidak membatalkan sholat sholat. Nah, tetapi memang yang lebih baik adalah volume sosok di setel yang pas, setelah itu tidak diubah lagi, itu lebih bagus. Nah, maka termasuk misalnya kita berdiri di soft yang kedua, kemudian kita melihat orang yang di depan kita itu mundur kanan kiri. Nah, sebaiknya memang orang di kanan kiri beliau rapat. Tapi kalau mereka tidak tahu karena belum pernah ngaji di masjid rumah, nggak tahu bagaimana sebaiknya, ya kita maju. Kita maju. Seperti kalau di Masjid Nabawi, Masjid Haram, orang pada maju ketika sholat. Tidak ada masalah. Nah, maka Bapak Ibu dengan ngaji begini kita jadi paham generasi kita, paham, tenang, terutama rakaat sholat batalin, nggak perlu besar masalah, tinggal dilanjutkan. Demikian Bapak Ibu benar-benar manfaatnya. Dan jelas. Biasanya orang terlambat, katakan di sop kedua terlambat, yang sholat kalau dalam masbuk yang masih sholat itu hanya di samping paling kiri. Ketika datang kan dia harus mau dari imam kan, dari makmum kan dari sebelah kirinya, itu gimana sebaiknya? Atau geret wong sing sebelah kanannya gue mundur sebenarnya ya, atau seperti apa? Ya, memang kalau sholatnya berdua, imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan, sedikit agak ke belakang. Nah, kalau yang kedua mestinya kan sebelah kirinya lagi, ya. Sebelah kanannya. Sebelah kiri kemudian ini maju gitu kan. Atau jamil gitu ya, jamil supaya mundur bisa. Tapi kalau nggak mau ya sudah, jangan dia pergi. Dia tinggal sendiri. Oh, dia tinggal sendiri. Oke. Di suatu job kedua. Oh, jadi dia masuk ya. Iya. Dia masuk sebelah kiri. Oh, jadi ada jamaah terlambat. Kiri ya. Sebelah kiri. Jadi karena masbuk kurang 1 rakaat ya sendiri. Nah, terus ada masbuk baru. Ada orang datang. Orang datang. Nah, sebaiknya orang yang duduk tadi dijamil dulu, saya tak sholat di situ, geser. Jadi kita kalau ada, kita duduk di sebelah kiri, ada sebelah kiri kita di paling kiri, kok ada yang sholat, kita mundur, memberi kesempatan kalau ada tamu yang mau sholat jadi makmum beliau bisa menempati posisi kita. Gitu. Ya, kalau misalnya tidak mundur nanti kadang orang yang dijawil itu, yang masbuk yang dijawil bingung kok ngapain? Apa? Karena ada orang yang paham. Kalau kita yang ngaji di Baitur Rahman paham, tapi kan orang luar kan kita nggak tahu. Nah, jadi memang bagi kita yang sekarang hadir, maka kalau kemudian kita sudah selesai sholat, kok sebelah kiri kita ada orang yang masih menyempurnakan rakaat kurang 1-2 rakaat, ya kita geser saja.
KPK antisipasi kalau ada orang yang mau masuk lagi, mau gabung jadi pamong. Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memperkenankan kita semuanya tetap dalam kondisi yang sehat walafiat, sehat fisik kita, sehat iman kita, dan sehat rezeki kita. Sehingga kita bisa menikmati setiap orang yang berbuat dengan bahagia. Dan semoga di penghujung akhir Ramadan nanti kita termasuk sama Allah yang terampil semua dosanya, yang diterima semua ibadahnya, dan diperkenankan selesai surga dunia wal akhirah. Mohon maaf atas semua khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.